Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Profesor Sabila Mashar, mahasiswa dari Universitas Mulawarman angkatan 2020, prodi Hubungan Internasional. Jadi sebelum ke topik yang kita bahas, saya pengen self evaluation terlebih dahulu dari curhat filsafat kedua. Dari video sebelumnya saya masih kurang, yang kurang itu adalah saya belum bisa menemukan jawaban dari apa yang saya pertanyakan di curhat filsafat 1, yaitu apakah benar ada reinkarnasi setelah kematian. Setelah kemarin Bu Unis mengadakan kelas lagi, di situ saya dapat pencerahan untuk mencoba menjawab pertanyaan dari apa yang saya pertanyakan di video part pertama. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu apa sih reinkarnasi itu, bagaimana prosesnya, akhir prosesnya bagaimana, dan juga reinkarnasi itu masuk ke tingkatan mana saja dalam cara berpikir manusia. Di akhir video saya juga akan mencoba menarik kesimpulan dari pertanyaan saya. Saya akan mulai menjelaskan. Jadi reinkarnasi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti lahir kembali atau kelahiran semula. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa seseorang itu mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain, dalam wujud lain dan kehidupan lain. Reinkarnasi, menurut filsafat reinkarnasi, yang dilahirkan kembali itu bukan wujudnya dari masa lalu, bukan, tapi dia tuh dilahirkan kembali dengan wujud tertentu sesuai hasil perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Jadi misalnya nih, kita berbuat kebaikan di masa lalu, nah otomatis di kehidupan kita saat dilahirkan kembali itu wujud kita bisa jauh lebih baik dari wujud kita di masa lampau. Atau bisa saja kita bernasib baik saat terlahir kembali, tapi nih misalnya kalau kita banyak lakukan keburukan, kejahatan kayak dosa gitu, atau mungkin kayak terlalu banyak kayak melakukan banyak kesalahan gitulah di kehidupan sebelumnya, otomatis tuh wujud kita yang sekarang saat dilahirkan bisa saja lebih buruk daripada yang di masa lampau. Bahkan tuh katanya wujud kita itu bisa jadi lebih rendah lagi, jadi kayak hewan katanya bisa, atau yang lain sesuai amal perbuatan kita. Jadi kalau kamu semakin buruk, semakin kamu jelek juga. Lalu di dalam filsafat beberapa agama yang mempercayai adanya reinkarnasi itu tujuannya buat mengajarkan kepada manusia apa arti kebahagiaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia perbuat. Dan juga selama manusia terikat pada reinkarnasi, maka ia tidak akan luput dari duka. Proses reinkarnasi itu juga memberi kesempatan pada manusia untuk menikmati kebahagiaannya tertinggi bila seseorang itu paham dan mengerti apa arti dari kehidupan yang sebenarnya. Lalu buat prosesnya, di dalam filsafat reinkarnasi menjelaskan bahwa roh itu pada awalnya ia akan pergi ke surga dan neraka terlebih dahulu. Di situ mereka tuh diadili sesuai apa yang mereka perbuat di kehidupan sebelumnya. Dan buat mengakhiri proses dari reinkarnasi itu sendiri, mereka harus mengerti terlebih dahulu apa arti kehidupan sesungguhnya dan bisa terlepas dari belenggu duniawi. Kalau mereka sudah lolos dari kedua itu,
maka mereka bisa lepas dari siklus reinkarnasi ini. Kalau misalnya belum bisa lolos, berarti mereka nanti pas mati lagi, ya berarti mereka hidup lagi. Pokoknya sampai dirasa dia tuh bisa lolos dari kedua syarat yang saya sebutkan tadi. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, reinkarnasi ini masuknya ke dua tingkatan cara berpikir manusia. Yang pertama, dia ini masuknya ke teologi thinking, karena ada beberapa agama yang mempercayai adanya reinkarnasi ini. Namun di sini saya tidak akan menyebut agama mana saja yang mempercayai adanya kelahiran kembali setelah kematian. Lalu yang kedua, reinkarnasi ini masuknya ke scientific thinking. Beberapa ilmuwan mencoba mencari tahu kebenarannya. Beberapa orang katanya pernah meninggal dunia, dan meninggal dunianya itu di usia 28 tahun, tapi katanya meninggalnya itu bukan dengan cara yang baik atau biasa kayak kekerasan. Selain penelitian, sebuah teori juga dijabarkan juga di sini dengan sampai pakai fisika kuantum kalau nggak salah ya. Tapi meski demikian, hal ini tidak membuat reinkarnasi itu bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Jadi kesimpulan dari yang sudah saya paparkan sebelumnya mengenai reinkarnasi dari pandangan filsafat reinkarnasi dan pemikiran manusia, saya berpikir bahwa reinkarnasi ini masih belum bisa dipastikan ada atau tidaknya. Saya berpikir bahwa reinkarnasi ini ya masih belum bisa. Kalau menurut saya, dari pandangan agama yang saya peluk sekarang, hal itu berbeda dengan apa yang ditulis di filsafat reinkarnasi itu. Kalau menurut agama saya, orang setelah meninggal, mereka masih menunggu di alam kubur sampai trompet sangkakala hari kiamat berbunyi. Tidak langsung ke surga neraka seperti yang dikatakan tadi ya, dan tidak langsung ke surga neraka dan hidup kembali. Di sana sambil menunggu mereka mendapat balasan yang setimpal sesuai amal perbuatan mereka di dunia. Dan juga kalau kita lihat dari saintifik, para ilmuwan masih belum bisa menemukan kebenaran dari adanya reinkarnasi ini. Jadi apakah benar ada kehidupan reinkarnasi setelah kematian? Jadi jawaban saya adalah, saya kurang percaya bila ada kehidupan kembali terlahir setelah kematian. Saya bisa katakan bahwa reinkarnasi itu tidak ada. Saya menjawab berdasarkan kepercayaan saya pada agama yang saya anut dan dari ilmuwan yang masih belum bisa membuktikan kebenarannya. Gitu. Jadi saya gak percaya kalau ada. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dari pemikiran saya atas jawaban dari pertanyaan saya di Curhat Filsafat Part 1. Sekian, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih ada kekurangan dalam penyampaian pemikiran saya. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk Ibu Unis Sagina yang sudah memberikan materi di kelas minggu kemarin yang bisa saya aplikasikan ke pertanyaan saya ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.